pagi Bapak Ibu Saudara. Kita berjumpa kembali di hari Kamis ini. Mari kita bersama-sama mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita berdoa sebelum kita menjalani hidup ini. Kami sambut sukacitamu Tuhan, naikkan syukur oleh karena Tuhan menemani istirahat malam hari kami. Tuhan membangunkan kami di pagi hari ini. Bimbing kami Tuhan dalam perjalanan hidup kami, terlebih lagi dalam pembacaan firman-Mu yang menjadi suluh buat kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Saudara-saudaraku, renungan kita di hari Kamis 14 Oktober 2021 bertajuk Percaya. Teks bacaan diambil dari Yohanes 14 ayat 1. Demikian bunyinya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Saudara-saudara, mengapa orang Kristen sering disebut sebagai orang percaya? Tidak lain dan tidak bukan karena setiap orang Kristen adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh iman percayanya, sola fide, yaitu iman kepada Yesus Kristus, Anak Allah, Sang Juru Selamat dunia. Maka ketika kita telah menjadi orang percaya, itu berarti kita benar-benar mempercayai sepenuhnya totalitas hidup kita ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, dalam perjamuan terakhir Tuhan Yesus mengatakan secara tersirat bahwa melalui Yudas dia akan dijual, ditangkap, diadili, disiksa, dan disalibkan. Dan pada saat yang sama Yesus menyatakan bahwa Petrus akan menyangkalnya sebanyak 3 kali. Apa yang dia katakan pada malam itu sudah pasti membuat hati para murid sedih, gelisah membayangkan siapa yang akan menjadi giliran berikutnya disingkapkan kesalahannya dan apa yang akan terjadi setelah Tuhan Yesus tidak ada. Saudara-saudaraku, Yesus paham betul bagaimana perasaan para murid ketika mendengar dia menunjukkan perlakuan yang dilakukan oleh beberapa orang diantaranya sebagai pengikut atau murid Yesus. Mereka dan di saat yang sama mereka juga harus mendengar bahwa Tuhan Yesus yang selalu bersama-sama dengan mereka akan pergi meninggalkan mereka. Saudara-saudaraku, kata percaya yang diucapkan sebanyak 2 kali menunjukkan bahwa Yesus tidak hanya menguatkan hati, tetapi juga memerintahkan kepada mereka untuk benar-benar percaya. Sebab percaya atau dengan percaya mereka dapat memandang jauh ke depan, bahwa mereka benar-benar melihat kepergian Yesus dan menyediakan rumah bagi mereka hingga pada waktu yang telah ditentukan. Mereka bisa kembali bersama-sama dengan Yesus selama-lamanya. Seperti para murid yang sedang gelisah dan galau, banyak hal yang membuat kita sekarang galau dalam hidup ini. Pekerjaankah, kesehatan kita kah, anak-anak, sanak famili kah, atau yang lainnya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Itu pun yang dialami murid-murid Tuhan Yesus dalam kisah ini. Mereka telah mengikut Tuhan Yesus setiap hari selama sekitar 3 tahun lebih kurang lebih. Namun tiba-tiba Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia akan pergi. Pernyataan itu membuat mereka gelisah. Bahkan Tuhan Yesus tidak memberi jaminan di dunia ini. Murid-muridnya akan mengalami kehidupan yang serba lancar, bahkan mereka akan mengalami penganiayaan. Tetapi mereka diingatkan bahwa Yesus dapat mengatasi dunia. Saudara-saudara, di tengah kegelisahan,
Mereka diajar percaya. Percaya bukan mengerti kebenaran. Percaya tetapi menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Saya ulangi, percaya bukan berarti kebenaran, tetapi percaya berarti menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Di tengah ketidakpastian kita menghadapi hidup ini, seberapa jauh kita mempercayai Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah kepastian hidup ini, Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Kalau kita membaca di ayat 2 dan 3, Tuhan Yesus tidak menjaga kita di dunia saja, bahkan hingga di dunia masa mendatang, yaitu kekekalan. Tuhan Yesus meyakinkan bahwa di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat 3. Saudara-saudara, kerinduan Tuhan Yesus bukan hanya supaya kita melewati segala permasalahan, tetapi juga tinggal bersama-sama dengan Dia. Itu bisa dilihat Bapak Ibu di dalam Kolose 3 ayat 1-2. Pikirkanlah realitas yang ada di atas dunia ini sehingga kita bisa mendapatkan kepuasan yang sejati. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Charles de Foucault menasihatkan kepada kita ketika kita menghadapi masalah. Ada dua hal yang disebutkan di sini. Yang pertama, dunia ini akan berakhir. Tetapi yang kedua, dia menyebutkan Charles de Foucault adalah Allah sungguh-sungguh mengasihi kita. Tuhan Yesus telah pergi ke surga, tetapi Dia akan datang kembali untuk membawa kita. Maka janganlah gelisah dan kecut hati, melainkan kita benar-benar percaya bahwa Dia, Yesus, akan memberi kekuatan di dalam kita menghadapi semua ini. Yesus mengasihi kita dan tak ingin jika kita pada akhirnya kita tidak bisa menempatkan rumah yang sudah disiapkan Tuhan Yesus di surga kelak. Karena itu saudara-saudara, sekali lagi percayalah kepada Tuhan. Selamat bersukacita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Hari ini kami datang kembali kepadamu menaikkan syukur dan kami mewujudkan kepercayaan kami kepadamu Tuhan. Lebih kuat lagi, lebih dalam lagi, lebih erat lagi Tuhan bersamamu. Supaya kami mampu percaya kepadamu sampai akhir hayat hidup kami. Karena kami mau bersamamu Tuhan di surga. Dalam nama Yesus kami memohon bimbingan Tuhan di hari ini. Amin. Viva Academia, viva Pro.